Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi zidna ilma. Baiklah Bapak Ibu, teman-teman, adik-adik semua. Pada video sebelumnya kita sudah sampai kepada latihan ketiga. Sekarang berarti kita akan bahas latihan keempat. Ayinil fa'ila, tentukanlah fi'il wal maf'ula dan maf'ul fil jumal al-atiyah, pada kalimat berikut. Do' khattan wahidan, beri satu garis tahtal fa'il, di bawah kalimat fa'il, wa khattaini tahtal maf'ul bih, dan dua garis di bawah maf'ul bih. Dan kemudian beri syakal. Syakal itu adalah harokat akhira kullin minha, di setiap akhir kata dari setiap kata-kata itu. Nah, sekarang yang pertama, kasarat tiflu, at-tiflu, al-qalama, ya. Mana fa'il? Fa'il pelaku. Mana fa'ilnya? Ini. Maf'ulnya al-qalama. Ghasalat Aminatu al-mindi, la. Ini fa'il, ini maf'ul bih. Akala Usamatu, Usama memakan, al-ainaba, anggur, wa akalat, dan memakan, zaujatuhu, al-mauza. Mauza artinya pisang. Zaujatuhu, istrinya. Mana pelakunya? Mana fa'il? Ini. Pertama, Usama. Maf'ulnya, inab, anggur. Akalat zaujatuhu. Fa'ilnya mana? Ini. Makan, akala. Akalat, ada tak. Ini pelajaran jilid 1. Untuk menandakan pelakunya adalah mu'annas. Akalat zaujatuhu al-mauza, yaitu pisang. Ini maf'ul. Syaribatil baqaratu al-ma'a. Sapi betina atau seekor sapi meminum al-ma'a, air. Al-baqarah di sini berarti pelaku atau fa'il. Kenapa syaribat berharokat kasrah? Karena bertemu dua sukun. Syaribat bertemu dengan hamzah wasl di sini, maka tidak bisa dibaca syaribat al-baqarah, kan? Maka untuk membantu dikasih kasrah pada akhir kata, syaribatil baqarah. Hafidha Hamzatu al-Qur'ana, telah menghafal siapa? Si Hamzah. Apa? Al-Qur'ana. Kenapa hafizha di sini tidak pakai ta? Karena pelakunya adalah laki-laki, Hamzah. Meskipun akhirnya adalah berakhiran tak marbutah, tapi dia adalah laki-laki. Darabat, memukul. Siapa? Fatimatu. Fatimatu apa? Fatimatu ini dhammah, ya. Bintaha. Bintaha, anaknya. Ini sebagai fa'il. Ini maf'ul. Qatala, membunuh. Siapa? Ar-rajulu, laki-laki membunuh. Al-hayyata, hayya ular, bil hajari, dengan batu. Mana pelaku? Ini fa'il. Maf'ul, ini maf'ul. Sami'a Bilalun, mendengar si Bilal, berarti dia tanwin. Al-adana, adan, wa dhahaba ilal masjidi. Bagaimana membacanya? Sami'a Bilalu nil. Di sini tambah kasrah. Ketika ada tanwin, ya. Ketika ada tanwin, di sini saya tuliskan. Ketika ada kalimat bertanwin kemudian bertemu hamzah
hamzah wasal, maka akhir kalimat yang bertanwin dikasih kasrah. Jadi rumusnya itu ketika ada tanwin bertemu dengan hamzah wasal, maka diberi kasrah. Contohnya mana? Contohnya adalah Bilalun. Bila. Contohnya kita buat ini, langsung contohnya. Bilalun al-adhan. Sami'a Bilalun. Nah, ini dia pakai tanwin. Bilalun. Maka untuk bisa dibaca, harokat terakhir tanwin dikasih kasrah. Sami'a Bilalu nil adza. Adzana. Bilalunil. Kenapa ada nunnya? Karena memang tanwin itu adalah nun. Bila nun, maka dikasih harokat kasroh di akhirnya. Karena berhubung akhir dari kata Bilal adalah nun, Bilalun, maka tinggal kasih saja kasroh. Seperti itu. Contoh kedua, misal tadi syaribatil baqarah. Sya itu yang dia tanwin. Kemudian yang kedua apa? Bila bertemu dua sukun, maka sukun pertama diganti kasrah. Bertemu dua sukun, maka sukun pertama diganti kasrah. Contohnya syaribat al-baqarah. Al-baqaratu al-ma'a. Ini al-ma'a. Syaribat al-baqarah. Ini kan dua kali sukunnya. Syaribat sama al. Di sini ada al-baqarah. Maka gimana bacanya? Sukun yang pertama diganti kasrah. Syaribatil baqaratu. Pada hakikatnya kaidah yang kedua ini sama dengan kaidah yang pertama tadi. Meskipun dikatakan apabila ada tanwin ya di kaidah pertama, pada asalnya sama karena tanwin itu adalah sukun akhirnya. Contoh tadi Bilalun, kita ganti misalnya jadi Hamidun. Hamidun. Sami'a Hamidun. Si Hamid, misalnya si Hamid mendengar al-adzana. Hamid mendengar adzan. Ini Hamidun. Tanwinnya ini sebetulnya kalau ditulis adalah penulisannya seperti ini. Hamidun. Ada nun. Hamidun. Sami'a Hamidun al-adzan. Terjadilah ketemu dua sukun. Maka untuk mengantisipasi supaya bisa dibaca, dihapus sukun pertama. Sami'a Hamidu nil adzan. Sama kayak tadi di sini Bilal ya. Oke. Kita lanjutkan. Kataba al-mudarrisu, menulis guru, ad-darsa, pelajaran, ala sabburati, di papan tulis. Mana sini fa'il? Fa'ilnya adalah guru, maf'ulnya ad-darsa, ala sabburati. Ingat, fa'il itu
ini tandanya. Kemudian maf'ul tandanya fathah. Fathal baqqala, fathal baqqalu ad-dukkana fi sa'ati tsaminah. Ya, pedagang itu membuka dukkan tokonya fi sa'ati tsaminah, di jam ke-8. Akmil al-jumal al-atiyah bi kalimat munasibah wadbidha bisyakl. Sempurnakan kalimat berikut dengan kata yang sesuai dan berikan harokatnya. Man fataha, misalnya kita bilang al-baba. Man fataha al-ba, siapa yang membuka pintu. Ghasalat ukhti, mencuci si saudariku. Ya. Saudariku mencuci. Apa yang dia cuci? Misalnya min di la. Maaf, saya pakai tulisan seperti ini karena dia kalau pakai teksnya menghilang. Nah, kalau diklik menghilang, jadi saya gini saja. Al-mindila. Ar-rajulu al-hayyata bil asa. Laki-laki, kemudian ini artinya ular dengan tongkat. Berarti kira-kira yang cocok adalah qatala. Qatala, membunuh. Siapa? Ar-rajulu, laki-laki. Apa yang dia bunuh? Al-hayyata, ular dengan tongkat. Yusuf al-qahwah. Yusuf kopi. Berarti yang cocok adalah syariba. Syariba. Meminum. Si Yusuf al-qahwata. Yusuf sebagai fa'il. Katabal mudarrisu, menulis guru. Guru menulis. Apa yang dia tulis? Ad-darsa. Ad-darsa. Bisa yang lainnya. Ini contoh saja. Guru menulis ad-darsa. Ala sabbu roti. Di atas papan tulis. Su'adul khubz. Si Su'ad roti. Maksudnya apa? Katakanlah makan. Akalat. Akalat. Kenapa pakai tak? Karena Su'ad adalah nama perempuan. Akalat Su'adu al-khubza. Su'ad makan roti. Qara'tu, aku membaca apa? Misal katakan al-kitaba. Berarti kitab ini sebagai maf'ul atau objek. Yang membaca siapa? Aku. Inilah fa'ilnya. Qara'tu, aku membaca. Al-kitaba, buku. Al-adhan, ini ada a pertanyaan. Misal katakan asami'ta. Asami'ta al-adhana, adhan ya Hamzah, wahai Hamzah. At-tajiru ad-dukkan. Fataha. At-tajir artinya pedagang. Ad-dukkan toko. Misalnya kita katakan fatah. Fataha membuka. Fatahat tajiru, pedagang membuka. Ad-dukkana toko. Mana sini fa'il? Jelas at-tajir. Mana maf'ul? Jelas ad-dukkan. At-tullab minal fasli. Murid dari kelas. Kharaja. Keluar murid dari kelas. Lanjut. Ij'al kullan minal kalimat al-atiyah maf'ulan bihi wadbid akhirah. Jadikanlah setiap kata berikut menjadi maf'ul bih dalam satu kalimat dan berikan harokatnya ya. Al-Qur'anu, Quran. Nah, katakanlah qara'tu al-Qur'ana. Aku membaca Al-Quran. At-tufah, apel. Katakan akaltu, aku makan at-tufah, apel. Ad-darsu, pelajaran. Misal katabtu, aku menulis. Katabtu ad-darsa. Nah, jadi dia berubah akhirannya. Kalau maf'ul dia fathah. Qahwah, kopi. Syaribtu, aku meminum. Al-qahwa, qahwata.
Al-babu, pintu. Aku membuka pintu. Fatahtu al-baba. Al-qamisu, kemeja. Misal, labistu al-qamisa. Labistu, aku memakai, ya. Agak sulit dia. Inilah labistu. Al-qamiso, aku memakai kemeja. Ta'ammal al-mithalaini al-atiyaini. Perhatikan kedua contoh berikut ini. Silakan diperhatikan dua contoh ini. Yang pertama, at-tullabu dhahabu ilal mal'ab. At-tullabu artinya para murid. Dhahabu, mereka pergi ilal mal'ab, ke tempat bermain atau lapangan. Yang kedua, ini artinya sama, tapi susunannya beda. Dhahaba, pergi. At-tullabu, murid-murid, ilal mal'ab, ke lapangan. Apa yang bedanya? Yang pertama adalah isim didahulukan. Yang kedua, fi'il didahulukan. Ini isim, at-tullab. Ketika isim didahulukan, maka fi'il setelahnya harus memperlihatkan fa'il. Fa'ilnya di sini berupa wawu. Ya, wawu domir kembali ke siapa? Ke murid. At-tullab, para siswa. Dhahabu, enggak bisa. At-tullab dhahaba. Dhahaba, itu tidak bisa. Tapi harus pakai tambahan waw. Dhahabu. Tapi kalau fi'ilnya yang dibuat duluan seperti ini susunannya, jumlah fi'liyah, mendahulukan fi'il di awal, maka boleh mengatakan dhahaba, pergi. At-tullabu dalam bentuk mufrad. Dhahaba. Sementara tullabnya ini berbentuk jamak. Fi'ilnya berbentuk mufrad. Dhahaba, pergi. At-tullabu bentuknya jamak. Ya. Boleh menggunakan fi'il mufrad untuk fa'il jamak. Kalau dia didahulukan adalah fi'ilnya. Ini fi'il dhahaba duluan. Fi'il dhahaba yang pertama. Kemudian ini isimnya. Isimnya boleh bentuk jamak. Nomor 2. Allah SWT. Sementara yang pertama tadi, ini isimnya jamak, didahulukan. Maka fi'ilnya harus jamak juga. Sama dengan ini. At-talibatu, para siswi. Dhahabna, mereka pergi. Ilal maktabah, ke perpustakaan. Ketika isimnya didahulukan, isimnya bentuk jamak, maka fi'ilnya juga harus bentuk jamak muannas. Ini kan jamak muannas, maka fi'ilnya juga bentuk jamak muannas. Tapi kalau fi'il didahulukan, dhahabat, susunannya misalnya antum ingin pakai susunan jumlah fi'liyah, kalimat yang diawali dengan fi'il, maka seperti ini, dhahabat, dia mufrad. Kenapa pakai ta? Ya karena menunjukkan perempuan. Dhahabat at-talibatu ilal maktabah. Dia mufrad. Kemudian isimnya jamak. Boleh. Tapi kalau didahulukan talibat, at-talibatu dhahabat ilal maktabah, itu salah. Sama dengan ini. Misal didahulukan adalah isimnya. At-tullabu, para siswa, dhahaba, pergi. Ini enggak bisa. Kalau ingin fi'ilnya mufrad, maka dia di awal. Dhahaba, pergi. At-tullabu, para siswa. Ini boleh. Qaddimil fi'la fil jumal al-atiyah kama huwa muwaddah fil mithal. Dahulukanlah fi'il pada kalimat berikut sebagaimana dalam contoh. Al-auladu, anak-anak. Syaribu, mereka minum. Al-qahwata, apa? Kopi. Didahulukan. Kalau di sini apa yang lebih dulu? Yang lebih dulu adalah isim. Yang lebih dulu adalah isim. Sekarang perintahnya coba jadikan fiilnya yang lebih duluan. Di sini an-nasu sami'u, para manusia
atau orang-orang, sami'u mereka mendengar al-adzan. Sekarang coba dahulukan isi fiilnya, berarti dahulukan fiilnya sami'a. Saya tulis satu saja ya karena sulit. Sami'a an-nasu. Manusia atau orang-orang mendengar al-adzan. Allahu Akbar. Sami'an nas wal adana. Coba perhatikan. Dia berubah menjadi bentuk mufrad. Sami'a satu orang mendengar. Sami'a dua orang mendengar. Sami'u mereka lebih dari dua orang mendengar. Di sini ketika isimnya didahulukan. An-nas. Ini jamak kan? Maka fiilnya juga bentuk jamak. Ini. Sami'u. Tapi ketika fiilnya didahulukan sami'a. Maka isimnya yang jamak fiilnya boleh tetap mufrad. At-tullab katabul ajwibah. Para siswa mereka menulis jawaban. Dahulukan fiilnya maka menjadi kataba. Hapus tinggal tulis kataba. Ini boleh kataba. Enggak katabu. Katabat tullabu al-ajwibata. At-talibatu dakhalna al-fasla. Maka para siswa mereka masuk kelas. Tinggal jadikan fiilnya di depan. Dakhalat. Dakhala untuk laki-laki, untuk perempuan dakhalat. Meskipun ini jamak, maka kita cukup pakai yang mufrad satu. Al-mudarrisuna para guru, kharaju mereka keluar minal fusul dari kelas-kelas. Tinggal majukan ini ke depan. Jadi kalau dimajukan dia ke depan cukup jadi bentuk mufrad. Kharaja keluar siapa? Al-mudarrisuna para guru. Zumalai kawan-kawanku, raja'u mereka pulang min Makkah dari Makkah. Jadi kan ini ke depan menjadi raja'a zumalai. Akhwati saudari-saudariku, ghasalna al-qumsan mereka mencuci kemeja. Hapus jadikan ini ke depan. Ghasalat mencuci akhwati saudari-saudariku al-qumsan. At-tujaru para pedagang fatahu mereka membuka ad-dakakin para beberapa toko. Jadikan fatahanya di depan. Fataha membuka at-tujaru para pedagang ad-dakakina. At-tabibat para dokter dhahabna mereka pergi ilal mustasfa ke rumah sakit. Ini dokter perempuan ya, tabibatu. Jadikan ke depan berarti dhahabat. Jadi bentuk mufrad bentuk satu. Dhahabat tabibatu ilal mustasfa pergi para dokter ke rumah sakit. At-tullabu para siswa fahimud darsa mereka faham pelajaran. Jika didahulukan fiilnya duluan maka cukup bentuk mufrad. Fahima. At-tullabu para siswa ad-darsa pelajaran. Ta'amal al-amsilah al-atiyah. Perhatikan al-amsilah contoh-contoh al-atiyah berikut. Kharajat tullabu wa dhahabu. Ya, perhatikan. Kharajat tullab para siswa keluar. Nah, ini dia duluan fiilnya. Nah, kemudian ketika isimnya duluan. Para siswa dhahabu dan mereka pergi. Ini ada tambahan waw jamak. Waw yang menunjukkan jamak. Mana yang jamak ini? Tullab ini kan jamak.
Qara'a membaca. Siapa? At-tullab para siswa. Ini dia bentuknya mufrad. Qara'a Ahmadu, qara'a Muhammadun, qara'a Hamidun, qara'a Bilalun. Ini untuk satu orang, tapi bisa untuk jamak juga kalau dia didahulukan dari isimnya. Qara'a at-tullabu para siswa, wa katabu dan mereka menulis. Sekarang pakai jamak. Kenapa pakai jamak? Karena didahului isimnya. Akalan nas para manusia makan. Wasyaribu dan mereka minum. Siapa merekanya? Ini kembali ke sini. Makanya dia menggunakan waw jamak. Kawin jumalan misla hadhihi musta'milal fi'laini alwaridaini fi kulli tamrinaini musta'inan bil kalimat allati bainal qausain. Kawin buatlah jumala dua contoh. Kawin jumalan buatlah satu kalimat misla hadhihi seperti contoh ini. Contoh berikutnya. Dakhala jalasa. Dakhala masuk, jalasa duduk. At-tullab siswa, al-fasal kelas. Dakhala at-tullabu para siswa memasuki al-fasla kelas. Wa jalasu dan mereka duduk. Bukan jalasa ya, tapi wa jalasu. Kenapa? Karena siswa itu adalah jamak. Daraba makan, memukul. Darabal auladu anak-anak itu memukul al-hayyata ular wa qataluhu dan mereka membunuhnya. Wa qataluha dan mereka membunuhnya ular. Qara'a at-tullabu para siswa membaca ad-darsa pelajaran wa fahimu dan mereka fahimu faham. Sami'a mendengar. Siapa? An-nasu manusia. Al-adhana adhan. Wa dhahabu dan mereka pergi. Ilal masjidi ke masjid. Kawin jumalan musta'milan al-kalimat musta'milan al-kalimat al-atiyah. Buatlah satu kalimat yang terbuat dari kata berikut. Akala, memakan. Akala Muhammadun at-tuffaha. Muhammad memakan apel. Ghasala Zaidun as-sauba. Si Zaid mencuci baju. Qara'a Hamidun al-kitaba. Hamid membaca buku. Kataba Muhammadun ad-darsa. Muhammad menulis buku. Daraba memukul. Daraba Muhammadu al-hayyata. Muhammad memukul ular. Qatala Zaidun al-khinzira. Zaid membunuh khinzir, babi. Dakhala ustadun ilal fasli. Ustad masuk ke kelas. Kharaja muallimun guru keluar minal fasli dari kelas. Hafidha talibun al-Qur'ana. Murid atau siswa menghafal Al-Qur'an. Syariba al-abu al-qahwata. Seorang bapak minum kopi. Fahima at-talibu ad-darsa. Murid memahami pelajaran. Sami'at talibu al-ustada. Murid mendengar guru. Ta'ammal ma yali. Perhatikan berikut. Man fatahal baba. Siapa yang membuka pintu? Ana fatahtuhu. Aku membukanya. Ana aku. Fataha membuka. Fatahtu aku membuka. Ana fatahtu hu dia. Apa? Kembali ke sini. Aku membukanya, membuka pintu. Man fatahan nawafida. Siapa yang membuka jendela-jendela, jamak. Ana fatahtuha. Aku yang membukanya. Kenapa beda? Ini pakai ha. Ini pakai hu. Ya, kalau dia mudzakkar itu pakai hu. Albab ini mudzakkar. Misal muannas. Misalnya man fataha, apa yang muannas ya? Ini muannas.
nawafidha. Man fataha an-nafidhata, ini muannas ya. Man fataha an-nafidhata, siapa yang membuka jendela? Maka jawabnya ana fatahtuha, karena muannas. Jendela itu muannas. Tapi kalau dia mudzakkar, maka tambahnya hu. Ana fatahtuhu. Kalau muannas, ana fatahtuha. Al-kalimat al-jadidah, kosakata baru. Al-inabu, anggur. Jawabun, jawab, jamaknya ajwibatun. Hayyatun, ular, jamaknya hayyatun. Al-mauzu, pisang. Su'alun, pertanyaan, jawabnya as'ilatun. Jamaknya as'ilatun. Sami'a, mendengar. At-tin, buah tin. Al-baqal, pedagang. Kalau nggak salah pedagang buah. Al-baqal, pedagang buah. Fahima, faham. Al-fajru, waktu fajar. Al-asa, tongkat. Syariba, minum. Alhamdulillah, ini yang dapat kita pelajari pada video kali ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran selanjutnya pada video selanjutnya. Barakallahu fikum wa sahhalallahu kulla umurikum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.